Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu rizki yang lebih mahal. Keimanan yang kadang kita nggak paham kalau ini rizki dan kita jarang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua. Ada Maisa Saini dan juga Giri Tejastiadi di FBI Fruta Before Iftar. Udah mulai Gir. Jangan serbit, langsung mulai. Enggak nih soalnya nih guys. Nih Udah mulai. aku lagi scroll medsos. Aduh jadi takut nih. Karir gimana, pernikahan kayak gimana, ekonomi nanti jadi bagaimana. Soal tahun 2026 nih katanya aduh mengerikan. Makanya Gir, kita tuh di bulan-bulan Ramadan ini jangan terlalu banyak scroll medsos. Setuju sih. Soalnya kalau kita semakin banyak scroll, semakin banyak referensi, semakin banyak kita ngebanding-bandingin. Yes. Ujung-ujungnya kita malah jadi kayak nggak bersyukur. Ih dia bisa gini, kok aku enggak? Kok dia begitu, aku begini gitu. Nah untuk menjawab semua itu, bagaimana kita cara menghindari hal-hal tersebut? Hari ini kita ditemani oleh Ustadz kita, ada Ustadz Uzi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Tetap segal ya. Tetap Ustaz ini selalu konsisten ya. Dari episode pertama sampai sekarang konsisten Mbak. Karena inilah bedanya wajah-wajah orang yang lebih taat daripada kita ibadah. Lebih segar rasanya. Nah, Ustaz, ngomong-ngomong kita tentang ketakutan terhadap masa depan kita. Iya. Nah kan kalau saya sih mandangnya namanya masa depan nggak pasti, wajar dong kalau ada ketakutan. Nah kalau dalam Islam nih Tat, Iya. pandangan terhadap ketakutan terhadap masa depan itu Tat, mohon Tat. Apalagi ya sekarang ini ada perang, ada apa, emas naik turun, wah subhanallah ya. Makanya banyak yang Mas udah beli Tat? Belum. Sama Tat. Saya ada yang 2 gram Ustadz. jadi kan banyak orang, wah gimana ini nanti ya, apalagi gimana nih ekonomi, gimana nih begini. Jadi banyak orang yang memikirkan seperti itu. Nah menurut pandangan Islam gimana ya? Oke, jadi kita sebagai seorang mukmin itu yakin gak sih kalau kita sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yakin ya kan? Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, sebelum kita lahir loh sudah ditulis rizkinya, Segini. ajalnya. Jadi seharusnya kita sebagai seorang mukmin nggak perlu khawatir. Misalnya kita nih ke warung sama orang yang punya uang nih, ya udah kamu masuk, kamu jajan, pokoknya aku bayarin. Kira-kira tenang nggak kita masuk ke warung? Ya tenang kan? Kita mau makan apa? Mungkin nggak orang ini nanti meninggal di tengah-tengah jalan atau belum bayar tiba-tiba meninggal? Kan mungkin ya kan? Bisa Mungkin terjadi kan? Padahal kita sudah dijamin, tapi kan kita tetap merasa tenang. Walaupun bisa jadi tiba-tiba dia kabur, tapi karena dia teman baik kita, kemudian dia punya uang, ya kita tenang aja. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin kita? Bahkan ketika kita atau ada orang yang takut punya anak nanti nggak dapat rezeki, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Oke. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada yang binatang atau yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin mati. Hai. Kenapa kita takut pada perkara yang kita tidak tahu? Dan itu sudah dipastikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah mencatatnya sebelum ya diciptakan langit dan bumi. Sebelum kita ada, kita sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Nah kalau ikhtiar dengan cara menjaga-jaga nih Tat, anggaplah misalkan nanti daripada misalkan kita beli emas supaya Yang seperti itu gimana tuh? Boleh kan? Itu bentuk ketakutan apa? kan itu bentuk usaha. Bentuk usaha. Bentuk usaha beda. Ya tadi pada episode yang lalu kan kita telah bahas masalah tawakal. Nah tawakal itu kan diiringi dengan usaha. Kita pasrah tapi juga positif ya Tat. iya. Nah, jadi kita usaha boleh, tapi untuk takut gimana ya nanti begini dan begitu. Nah, ini yang harus kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang udah dijamin kok sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bakalan
meninggal nggak bakalan apa sampai rezeki kita dipenuhi semua. Dan rezeki itu juga nggak cuma uang kan Tat ya? Tuh, Kesehatan, istri, anak. Berarti Ini baru yang zahir. Itu baru yang zahir. Ada yang batin yang lebih mahal daripada yang zahir. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu rezeki yang lebih mahal. Itu yang Keimanan yang kadang kita nggak paham kalau ini rezeki dan kita jarang bersyukur. Padahal itu rezeki yang paling mahal dibandingkan nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat mata dan nikmat-nikmat yang lain. Beriman konsep takdir. Iya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Suatu yang menimpamu tidak mungkin terlewat darimu. Dan apa yang terlewat darimu yang tidak menimpamu nggak mungkin menimpamu. Kan kita sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Konsep itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus positive thinking berarti. Iya. Dengan Positive thinking itu adalah hal yang perlu. Namanya kalau dalam Islam tafaul. Kita positive thinking. Dan itu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau emang kita udah pasti kena macet, mau kita lewat gang kecil juga ya kau kita macet. iya. kau gini lewat sana, harus ada lewat. Ya, kalau memang Sudah pasti sudah kena ya, kalau memang kita takdirnya terkena macet kok. Ya sudah lah. Nggak bisa terlepas. Misalnya kita kesandung, ya memang ini udah ditakdirkan kok. Benar. Mau kita coba lewat sana. Bisa jadi lewat sana juga kesandung juga, orang memang sudah ditulis. Berarti lebih ke menerima aja Ustaz. Iya, Apa menerima. yang kita alami. Ya, menerima, tapi juga jangan lupa kita juga usaha. Misalnya biar nggak kena macet, coba lihat map. Nah, lihat map, oh di sini merah, berarti cari tempat lain. Nah, ini kita sudah menerima tapi diiringi dengan usaha. Dalam konsep tawakal tadi kan kita juga ada usahanya gitu. Kalau masih kenal. Tapi kita mau sudah usaha gimana pun ya, kalau memang sudah takdirnya kena macet. nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita kecelakaan ya, masalah kecelakaan, kita sudah pakai mobil atau motor pelan-pelan, sudah hati-hati, tengok kanan kiri, sudah pakai lampu sen. Kalau ditakdirkan kecelakaan, ada aja dari belakang lu bro. Ya udah benar. Ya kan? Iya. Apa yang sudah ditulis nggak bisa terpeleset dari kita. Kalau itu tuh Tat, maaf Tat. Jadi itu ada hubungannya dengan apa yang pernah kita lakukan nggak sih? Misalnya kayak gara-gara kita begini akhirnya jadi kena musibah, itu ada nggak sih? Bisa jadi, memang bisa jadi kita melakukan sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan musibah tersebut, mungkin untuk menghapus dosa kita kayak gitu. Tapi nggak selalu. Kadang ada orang yang Masya Allah bertakwa, beriman, Rasulullah kurang apa? Tapi juga gerahamnya ada yang pecah giginya, juga terluka, juga sakit ya. Jadi tidak mutlak. Jadi lebih baik kita positive thinking bahwa yang terjadi sama kita ini yang terbaik berarti Ustaz ya. Nah, Allah kasih kalau itu harus kita buat overthinking turun berarti ya. Iya, pernah ada sebuah kisah, yaitu kisah Abu Kilabah menjenguk salah satu panglima perang. Panglima perang ini kenapa dijenguk? Karena dia jatuh dari atap, patah kakinya. Padahal dia panglima perang. Nah, ketika dijenguk sama Abu Kilabah mengatakan khairun insyaallah, semoga baik atau la'allahu khair ya. Maka panglima perang ini mengatakan, loh aku panglima perang kakinya patah kok baik, itu gimana ya kan? Aku nggak bisa mimpin ini. Maka Abu Kilabah mengatakan, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada apa yang kau ketahui. Maka benar tidak lama setelah itu datang utusan dari Hajjaj bin Yusuf memerintahkan supaya dia memimpin pasukan perang. Akhirnya dia mengatakan kepada utusannya, lihat kakiku patah, nggak mungkin aku bisa memimpin pasukan perang. Akhirnya katakan kepada Hajjaj bin Yusuf kalau aku tidak bisa. Akhirnya benar dia datang ke Hajjaj bin Yusuf dan diganti pemimpinnya dengan pemimpin yang lain. Setelah sekian lama mendengar kabar kalau ternyata pasukan itu diperintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk menghadang ya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Husain ya, kalau tidak salah Al Husain atau Al Hasan ya, kemudian membunuh cucu Rasulullah. Waktu itu Allah selamatkan dia. Nah, setelah itu dia mengatakan sodaq Abu Kilabah, benar yang dikatakan Abu Kilabah. Kalau enggak kan dia nggak mau dipaksa jadi pemimpin dan membunuh cucu Rasulullah. Kadang kita terjemah musibah,
adanya mau marah, kenapa kok nggak begini, kenapa nggak begitu. Bisa jadi kalau kita sesuai yang kita inginkan ada sesuatu yang lebih besar, yang mungkin itu nggak baik untuk kita. Itu guys sih. Kita positive thinking aja sama Allah. Nah, Tat, kalau ngomong-ngomong tentang positive thinking kan berarti kita harus tawakal sebagai orang. Iya. Cuma gimana caranya kita bisa belajar tawakal tapi nggak jadi orang yang malas gitu, Tat? Ya pertama memahami makna tawakal dulu dong. Makna tawakal apa? Harus dengan diiringi Ikhtiar. usaha, ada ikhtiar. Nah, kalau malas itu kan nggak ada usaha di situ. Iya tidak? Harus jelas nih, garisnya harus jelas. Iya. Cara menyerah atau emang ada usahanya. Iya. Walaupun kita tahu bahwa rezeki kita tuh nggak akan tertukar, Tat. Nggak akan tertukar. Tapi Allah memerintahkan untuk kita berusaha. Nah, jadi karena ada perintah untuk usaha ya walaupun kita tawakal ada usahanya dong di situ. Dan banyak sekali dalil-dalil berkaitan dengan itu. Di antaranya law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian benar-benar tawakal. Nah, apa sih benar-benar tawakal itu? Ya, menyandarkan kepada Allah, maka aku akan berikan rizki seperti burung. Burung. Iya, burung kenapa? Terbang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau tawakal itu malas, harusnya burung itu disangkar aja, nggak usah kemana-mana. Biar padinya yang datang sendiri. Kata Pak Bentut, ya kan? Betul. Itu banyaknya burung. Ini semuanya kenyang pulangnya. Ya, pulangnya kenyang. Tapi kan ada usaha. Burung itu nggak dia sarang aja, dia pergi. Nah, itulah konsep tawakal. Kemudian untuk kita agar mengikis overthinking, coba kita baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, bagaimana mereka dalam menghadapi apa yang akan datang. Ya padahal kita tahu ya mereka otomatis ketika mereka nabi para berdakwah itu pasti takut ya, atau bukan takut ya, khawatir kan menghadapi beberapa cobaan. Misalnya dari kubu atau dari pihak yang membenci dakwah para rasul itu pasti kan ya bisa jadi akan memadorotinya, melawannya apa, tapi tetap Rasulullah atau begitu pula para nabi mereka tawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nah, di depannya laut, ya samping kanan kirinya tebing, belakangnya sudah pasukan Fir'aun yang jumlahnya sangat banyak. Tapi apa ketika itu? Apakah langsung overthinking? Enggak. Inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya bersamaku Allah subhanahu wa ta'ala, saya dinnya akan memberikan petunjuk. Benar, ketika itu diberikan petunjuk supaya memukulkan tongkatnya. Kemudian terbelah. Jadi dengan itu, oh iya ya, para nabi saja walaupun menghadapi ancaman, bahkan ini ancaman bukan hanya praduga-praduga. Ya kalau yang kita hadapi ini thinking ini hanya praduga-praduga. Ya. Ini udah jelas. Ini sudah jelas di hadapan mata. Tapi masih menyandarkan kepada Allah dan diberikan petunjuk. Jadi kita juga seperti itu dalam masalah overthinking supaya dikikis, oh iya ya, para nabi saja gini, bahkan sudah di depan mata saja tetap masih menyerahkan kepada Allah. Udah, kita serahkan urusan kita di depan kepada Allah Subhanahu. Nasihat dari Ustadz tentang bagaimana cara kita menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ya, Bahwa kita harus lebih mengenal siapa pencipta kita. betul. Kita perbaikin ibadah kita. Dan yang pasti kita positive thinking, kan takdir yang terjadi sama kita. Konsep takdir, konsep tawakal ini penting sekali dan mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi overthinking yang kita alami sekarang insya Allah akan hilang dengan adanya tawakal tersebut. Ibaratnya seperti azan. Azan itu pasti akan datang. Jadi kenapa kita takut bahwa rezeki yang sudah Allah tetapkan itu pasti akan datang. Sekarang tergantung kita mau tawakal atau nyerah. Ya. Ketika masa depan terasa gelap, apa kira-kira yang paling baik bagi seorang muslim untuk dipegang? Silakan kamu tulis jawaban kamu di kolom komentar. Kita bertiga pamit. Ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.